Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai Sirah Nabawiyah singkat. Namun sebelum saya ke penjelasan, kita harus tahu dulu karena ini penting bahwa arti sirah adalah perjalanan hidup atau sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dengan mempelajari Sirah Nabawiyah ini, semoga kita bisa mengenal lebih dalam mengenai pribadi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Seperti suka duka hidup Rasulullah, kemudian kesabaran Rasulullah, perjuangan hidup Rasulullah, istiqomahnya Rasulullah, dan penantian beliau terhadap pertolongan dari Rabb-Nya. Oke guys, kita langsung saja. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sang uswatun hasanah bagi umat Islam. Dan tentunya sampai selamanya. Ya. Baik, waktu itu, Senin pagi 20 April 571 Masehi, kita semua tahu bahwa saat itu terjadi kelahiran Nabi besar kita. Jadi Aminah binti Wahab melihat cahaya yang menyinari istana Syam waktu itu saat melahirkan Rasulullah SAW. Setelah melahirkan, kemudian Aminah mengutus seseorang menemui Abdul Muthalib untuk memberi kabar bahwa cucunya telah lahir. Kemudian kabar itu diterima dengan baik oleh Abdul Muthalib. Kemudian segera menuju ke rumah menantunya. Sampainya di sana, kakeknya itu sangat gembira. Ia menggendong Rasulullah dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya yang sudah yatim. Kemudian, seperti tradisi sebelumnya bahwa pada 7 hari kelahiran, Rasulullah SAW dikitan. Dan itu menjadi sunnah buat kita semua sebagai umat Islam untuk dikitan, ya, untuk laki-laki ya. Kemudian Abdul Muthalib sebagai bentuk rasa syukur mengundang orang-orang Quraisy dan menjamu mereka. Para tamu heran, ya, mereka mengetahui nama cucunya adalah Muhammad yang diberikan kakeknya. Nah, salah seorang dari mereka berkomentar, sungguh nama ini terdengar aneh. Mengapa dia diberi nama Muhammad? Akhirnya Abdul Muthalib menjawab, saya berikan nama Muhammad agar cucuku ini kelak menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad tumbuh dan berkembang, ya, namun tidak seperti anak-anak pada umumnya. Jadi tubuhnya bongsor padahal usianya baru balita. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad bersama saudara sepersusuannya sudah membantu orang tua untuk menggembala hewan ternak. Nah, suatu saat usia Nabi usia 4 tahun ya. Ketika Nabi mengembala ternak, tiba-tiba datang 2 malaikat yang membelah dada Nabi, kemudian mengeluarkan hatinya, lalu membasuhnya dan membuang 2 gumpalan yang buruk. Nah, kemudian kisah lain, suatu hari Rasulullah kecil bermain bersama teman-temannya. Mereka mengumpulkan batu untuk sebuah permainan, ya. Batu-batu itu diangkut di bahu mereka. Nah, mereka semua telanjang karena seluruh pakaiannya digunakan sebagai ganjalan untuk bahunya supaya tidak sakit. Nah, tiba-tiba ada malaikat yang menampar Nabi, menyuruh Nabi untuk memakai bajunya. Nah, sejak itulah Rasulullah selalu menjaga dirinya agar tidak membuka aurat. Ini juga menjadi sunnah buat kita semua bahwa laki-laki dan perempuan harus menjaga aurat. Gitu. Kemudian, ya, Nabi terus tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Ini adalah pesta di zaman jahiliyah. Sekali lagi, guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Nabi menjadi sosok paling mulia. Allah selalu menjaga muru'ah atau kehormatan Nabi, ya, dengan cara membuatnya lupa atau tertidur. Tentunya sebagai manusia, ya, Nabi juga pernah punya keinginan untuk mengikuti sebuah pesta pernikahan pada masa jahiliyah. Namun, ketika sampai di tempat acara, Allah langsung membuat Nabi tidur pulas sampai keesokan harinya. Jadi Nabi tidak melihat sama sekali kelangsungan acara tersebut. Ya.
Kemudian di tengah-tengah kejahiliahan bangsa Arab, Rasulullah muda tampil sebagai sosok yang profesional. Rasulullah selalu tampil profesional, kemudian menjadi pemuda yang sangat jujur, selalu berpikir bijak dan cerdas, dan selalu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Nah, pada saat renovasi Ka'bah, kabilah-kabilah Quraisy saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nah, pertikaian ini terjadi selama berhari-hari dan hampir saja menimbulkan peperangan. Nah, saat itu Rasulullah baru berusia 35 tahun. Ya, beliau terpilih sebagai orang yang berhak menetapkan keputusan dalam pertikaian tersebut. Dan orang-orang merasa bahagia dan bergembira sehingga mereka bersorak-sorak, "Inilah Al-Amin, inilah Al-Amin. Ya, kami akan menerima pendapatmu. Inilah Muhammad." Ya. Kemudian selain itu Rasulullah memiliki sifat yang ramah, ya, kemudian santun dan pemaaf. Ya, baginda selalu menghargai lawan bicaranya, kemudian terkenal paling suka menolong tetangga dan suka menolong orang-orang yang lemah. Nah, ketika orang lain beramai-ramai menyembah berhala, berjudi, minum khamr, berpesta, ya, memakan daging sesembahan atas nama Lata dan Uzza, Rasulullah SAW tidak pernah mengikutinya. Beliau sibuk bertahanus atau merenung, berzikir di Gua Hiro, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Nah, demikianlah Allah selalu melindungi Nabi dari perbuatan tercela dan membentuknya dengan pribadi yang mulia bahkan sejak Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi. Nah, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun, menerima wahyu pertama di Gua Hiro, di kota Mekah. Jadi, para ahli menyepakati bahwa sepanjang sejarah, periode pertama ditetapkan bahwa Nabi perjuangannya 13 tahun di Mekah, dan periode kedua itu di Madinah selama 10 tahun. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat adalah lukisan Mekah kuno, ya. Jadi, fokus dakwah di kota Mekah pada zaman Nabi, yang pertama adalah seputar tauhid, yang kedua adalah memperbaiki akhlak. Kemudian berdakwah dimulai dari keluarganya yang berlangsung selama 3 tahun, keluarga Nabi, ya. Kemudian ini adalah gambaran Mekah tahun 1880 sampai 1881, ya. Turun wahyu ketiga, surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 214, bahwa dakwah disampaikan terang-terangan kepada keluarga Abdul Muthalib. Jadi Nabi menyampaikan dakwah kepada keluarga Abdul Muthalib. Kemudian turun lagi surat Al-Hijr ayat 94, dakwah Islam semakin diperluas, tidak hanya kepada penduduk Mekah, namun kepada semua pendatang dari luar Mekah. Ya. Kemudian turun tahun keempat dan tahun ke-10 kenabian, ya, jadi tahun keempat, tahun ke-10 kenabian sejak Nabi diangkat menjadi seorang Rasul atau Nabi. Nabi banyak mendapat kecaman dari kaum Quraisy, ya. Umat Islam disiksa, Rasulullah dicela, diganggu, bahkan terjadi pemboikotan secara menyeluruh. Ya. Kemudian Nabi SAW tidak pernah berhenti berdakwah. Beliau tetap gagah berani dengan gigih memperjuangkan dakwah secara terus-menerus di depan orang-orang yang mengecamnya. Nah, tahun ke-11 kenabian barulah kegigihan itu menuai keberhasilan. Nah, orang-orang Yasrib atau Madinah pada saat berhaji ke Mekah terdapat 6 orang yang menerima dakwah Islam. Kemudian mereka bercerita kepada Nabi bahwa tempat mereka tinggal itu terjadi perselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj, ya, yang sudah berlangsung lama, dan mereka minta kepada Nabi untuk mendamaikan. Ya. Kemudian tahun haji berikutnya ada 10 orang Khazraj, ya, 2 orang suku Aus dan seorang wanita masuk Islam. Ya. Mereka melakukan sumpah setia yang disebut sebagai Baiyah Aqobah 1. Ketika pulang ke Madinah, Nabi juga menyertakan Mus'ab bin Umair ikut bersama mereka mengajarkan Islam. Ya. Kemudian 13 tahun kenabian, sebanyak 73 orang Yasrib melakukan Baiyah Aqobah 2, sumpah setia yang kedua, ya. Mereka meminta Nabi untuk pindah ke Madinah, dan mereka berjanji akan terus membela Nabi dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin.
Kemudian kabar Bayah Aqobah II ini membuat kafir Quraisy semakin kejam memperlakukan umat Islam. Ya, akhirnya Rasulullah memerintahkan sebanyak 150 kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Ya, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar menemani dan membela Nabi sampai hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian diberitahu Allah bahwa kaum kafir Quraisy akan membunuh Nabi. Ya, Rasul meminta Ali untuk tidur di atas kasur Nabi untuk mengelabui musuh waktu itu. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar bergegas meninggalkan Mekah. Nah, ini adalah Gua Sur, jadi gambaran Gua Sur, ya. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Kemudian putra-putri Abu Bakar mengirimkan makanan untuk keduanya dan memberitahukan keadaan di Mekah. Dan kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah selama 7 hari 7 malam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah disambut dengan sukacita. Ya, akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya, kemudian Rasulullah membangun Islam bersama umat yang mencintainya dan hidup sangat damai. Nah, kemudian Rasulullah mempersaudarakan penduduk Mekah, ya Muhajirin dan Madinah Ansor. Ya, Rasulullah membangun masjid yang tidak hanya berfungsi untuk ibadah, namun mempersatukan umat Islam sebagai tempat belajar dan bermusyawarah dan memecahkan masalah. Inilah Masjid Nabawi saat ini, ya. Jadi pada masa ini mulai turun ayat-ayat yang berbicara tentang syariat, ya, seperti sholat, kemudian puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian umat Islam juga menjadikan perpindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun pertama dari kalender Islam. Nah, Rasulullah tidak berhenti begitu saja, ya. Rasulullah juga membentuk militer sebagai alat pertahanan. Ya, sekali lagi Rasulullah tetap bersiap-siap dan benar-benar jaga diri kalau sampai ada ancaman dari luar, ya. Kemudian Rasulullah menetap di Madinah selama 10 tahun. Kemudian beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Nah, guys, inilah kota Madinah saat ini, ya. Jadi indah, ya. Jadi kita jadi kangen buat kembali lagi ke sana, ya. Berkunjung ke Nabawi dan ke Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau salah dari saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.